Bank Syariah BPRS Bahari berkesan gelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman hadir dalam pelaksanaan RUPS luar biasa ini. Bank Syariah BPRS Bahari berkesan gelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Rapat yang digelar di salah satu restoran di Kota Ternate ini diikuti para pemegang saham antara lain pemegang saham mayoritas atau saham pengendali yaitu pemerintah Kota Ternate. Selain Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, RUPS luar biasa ini juga dihadiri direksi BPRS Bahari berkesan, Dewan Pengawas dan unsur terkait lainnya. Dalam RUPS luar biasa ini disampaikan sejumlah agenda termasuk laporan keuangan tahun 2021 dan strategi pengembangan Bank Syariah. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman usai mengikuti rapat secara khusus kepada Halo Maluku Utara Gamalama TV mengatakan bahwa RUPS membicarakan 3 hal pokok yaitu laporan keuangan, posisi direksi dan komisaris utama yang masih kosong serta strategi pengembangan usaha. Selain itu juga dibicarakan penyertaan modal untuk pengembangan bank ini ke depan. RUPS itu poin yang utama adalah terkait dengan laporan keuangan tahun 2021, kemudian rencana bisnis di tahun 2022. Beberapa poin yang sudah disepakati, termasuk pengisian dari Direktur Kepatuhan, kemudian pengisian dari komisaris utama yang kurang lebih 2 tahun kosong. Kemudian hal-hal yang lain menyangkut dengan penyertaan modal yang sampai saat ini khusus untuk tanah dan bangunan dia masih menjadi aset pemerintah kota. Oleh karena itu sudah disepakati nanti dia bagian dari penyertaan modal. Dalam pengamatan pemerintah Kota Ternate terhadap perkembangan BPRS Bahari berkesan, Wali Kota Ternate ini juga menyebutkan sangatlah luar biasa. Meskipun di masa pandemi, Bank Syariah ini masih mampu mendapatkan laba dan berkontribusi dalam pendapatan asli daerah untuk Kota Ternate. Prospeknya bagus. Dari pendapatan juga, walaupun dalam kondisi pandemik, tapi alhamdulillah karena dia bank pemerintah daerah dan pemerintah yang lebih banyak berkonsentrasi untuk membesarkan dia, alhamdulillah ada dividen untuk pemerintah daerah. Wali Kota Ternate ini pun berharap pemanfaatan BPRS Bahari berkesan harus lebih jauh lagi. Meskipun saat ini basis kekuatan ASN masih menjadi hal utama. Namun dengan konsep syariah yang ditawarkan ini, BPRS Bahari berkesan tetap dapat memberikan kontribusi untuk memajukan ekonomi masyarakat. Kehadiran bank ini diharapkan mampu sebagai salah satu simpul kekuatan perekonomian masyarakat di Kota Ternate. Jadi kita berharap mudah-mudahan bank ini menjadi bagian terpenting dalam rangka ikut membantu masyarakat dalam rangka untuk penguatan ekonomi yang ada di Kota Ternate. Tim Liputan Gamalama TV. Direktur Utama BPRS Bahari berkesan Risdan Harli nyatakan Bank Syariah BPRS Bahari berkesan berikan pemasukan PAD untuk Kota Ternate sebesar 2,2 miliar rupiah. Bank Syariah BPRS Bahari berkesan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terungkap saat rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan. Dalam rapat tersebut disebutkan laba Bank Syariah ini meningkat 100% jika dibandingkan tahun 2020. Capaian laba di tahun 2021 mencapai 5 miliar 100 juta rupiah secara keseluruhan. Setelah dipotong pengeluaran wajib, maka pendapatan bersih ini mencapai 4,2 miliar rupiah. Dari laba tersebut, kini Bank Syariah BPRS Bahari berkesan memberikan keuntungan sebagai pendapatan asli daerah ke pemerintah Kota Ternate sebesar 2,2 miliar rupiah. Ini pun disampaikan Direktur Utama BPRS Bahari berkesan, Risdan Harli. Alhamdulillah kita mulai dari sisi laba, BPRS Bahari berkesan itu pada tahun 2021 hingga tutup buku Desember 2021 itu mengalami catatan keuntungan atau laba sebesar 5 miliar 100 juta yang kemudian dipotong zakat dan pajak sehingga laba bersih itu menjadi 4 miliar 200 juta rupiah. Nah, kalau dari sisi laba yang kita bisa lihat pencapaian BPRS Bahari berkesan, maka secara perhitungan BPRS Bahari berkesan insya Allah dari keuntungan laba 2021 ini bisa memberikan kontribusi dividen dalam bentuk PAD
kepada pemerintah Kota Ternate itu sebesar 2 miliar 200 juta. Nah, kontribusi ini alhamdulillah meningkat 100% dari tahun kemarin, dari tahun 2020. Selain laba, BPRS Bahari Berkesan juga mengalami perkembangan dari sisi aset dan dana pihak ketiga. Untuk aset terjadi penambahan dengan presentasi 133% dari aset semula, sehingga aset bank menjadi 119 miliar rupiah. Untuk dana pihak ketiga tumbuh 155% menjadi 56 miliar rupiah. Dari perkembangan yang didapatkan, BPRS Bahari Berkesan juga mengisyaratkan banyak kendala, salah satunya adalah modal. Ini terjadi karena beberapa tahun terakhir, bank ini tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah Kota Ternate. Kemudian modal ini yang sedikit mengalami hambatan karena 2 tahun sejak 2020 sampai 2021 BPRS Bahari Berkesan tidak mendapat penyertaan modal dari Pemda Kota Ternate. Tapi alhamdulillah atas kerja keras semua pihak, terutama keluarga besar atau karyawan-karyawati BPRS Bahari Berkesan, dan didukung oleh pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris, kami bisa memberikan kontribusi hasil yang alhamdulillah lumayan dan memberikan kontribusi PAD sebesar 2,2 yang tadi saya sampaikan. Meskipun tidak mendapatkan penyertaan modal, tidak menjadi alasan untuk terus memajukan bank ini. Ini pun terbukti dengan capaian prestasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk target tahun berikutnya, BPRS Bahari Berkesan tetap optimis akan semakin baik. Hal ini terlihat dengan rencana kerja yang sudah disampaikan sebelumnya melalui RUPS luar biasa ini. Tim Liputan, Gamalama TV.